Oh, halo Mas Noni. Hai. Halo, halo. Halo Ibu Novitri masih di sini ya. Oke. Ya udah kita langsung mulai saja, Boy. Nanti em, yang lainnya mungkin menyusul. Oke. Jadi em, penggunaan Event Labs dalam pengajaran BIPA. Jadi sebenarnya Eleven Labs ini dia lebih seperti ini ya, apa kecerdasan buatan atau akal imitasi sebenarnya. Dan sebenarnya sih menurutku pribadi ini tuh enak banget. Dan ini meringankan beban kita sebagai pengajar karena kita tahu ya salah satu tantangan terbesar salah satunya untuk aku untuk membuat teks simakan biasanya karena kan biasanya kita nggak mungkin dong kita sebagai pengajar kita juga merekam suara sendiri maksudnya kan jadi si pembelajar itu cuma dengerin kita doang gitu kan. Alangkah lebih baiknya sebenarnya si pembelajar ini tuh nggak cuma mendengar gurunya aja, tapi juga mendengar suara-suara yang lain ya kan menurutku. Dan makanya sih ketika dulu aku belum kenal Eleven Labs ini, aku biasanya selalu minta orang minta orang untuk rekamin suaranya gitu, untuk rekamin suaranya dan sebenarnya nggak enak ya, mungkin kalau sekali dua kali itu suatu hal yang biasa aja. Tapi lama-kelamaan kan jadinya nggak enak gitu. Sampai saya menemukan ada aplikasi namanya Eleven Labs. Jadi Eleven Labs ini adalah aplikasi atau kecerdasan buatan yang fokusnya adalah di suara gitu loh. Di suara. Jadi kita bisa membuat teks simakan dengan mudah dan kualitas suaranya juga cukup bagus sebenarnya. Em, di sini ada beberapa eh, tools ya. Sebentar saya juga mau bagiin suara biar lebih enak. Share sound, share screen aja lah ya. Yap, sebentar. Eh, allow. Yap. So, di sini ada beberapa tool yang bisa kita manfaatkan. Pertama itu ada instant speech ya. Jadi kayak kita tulis dan mereka nanti dan aplikasi ini akan membentuk suara seperti itu. Nah, audiobook ini juga bisa sebenarnya, tapi em, ini tuh agak sedikit ribet. Jadi kita harus kayak belajar ngoding juga segala macam. Dan menurutku ini bisa dimanfaatkan. Tapi mungkin kita hari ini nggak belajar yang di audiobook ini. Tapi mungkin nanti kita akan belajar Eleven Agents ya. Eleven Agents ini jadi adalah fitur ini cukup baru ya. Jadi si ini kita bisa membuat rekan bercakap dengan si murid. Jadi nanti murid itu bisa ngobrol langsung ya. Jadi sistemnya juga otomatis. Lalu di sini ada juga membuat musik itu juga bisa. Mungkin untuk teman-teman yang suka gitu memanfaatkan musik ya itu juga bisa pakai Eleven Labs ini. Dan ini adalah contoh sebelum kita nanti ke praktik gitu ya. Ini adalah contoh yang bisa dipakai. Ini adalah contoh yang aku buat. Ya, jadi ini adalah latihan berbicara dengan pembelajar. Ya, jadi pembelajar itu nanti kita kasih tautannya atau linknya. Mereka nanti langsung bisa berkomunikasi. Dan ini kita juga bisa mengedit ya. Kita bisa edit. Misal kita bilang sama AI-nya, ya hari ini si pembelajar em, atau siswa ini temanya A gitu. Nah, mereka nanti dari Eleven Agent ini mereka akan menyesuaikan dengan temanya dan juga apa namanya tingkatannya. Jadi kita sudah ada programnya gitu. Nanti kita belajar juga gimana. Nah, contohnya seperti ini. Agree. Voice, no, 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 here. Microphone. Low. Nah, Halo, aku Mas Boy. Aku adalah tutor bahasa kamu. Kamu mau belajar tema apa hari ini? aku hari ini mau belajar tema aktivitas sehari-hari.
Bagus sekali. Aktivitas sehari-hari adalah tema yang sangat berguna untuk praktek bahasa. Mari kita mulai dengan percakapan sederhana. Bagaimana harimu kemarin? Apa yang kamu lakukan di pagi hari? Hmm, kema Kamu bisa kemarin aku eh sarapan makan pagi-pagi. baik sekali. Kamu bisa mengatakan, kemarin aku sarapan makan pagi-pagi. Atau lebih sederhana, kemarin aku sarapan pagi. Mari kita lanjutkan. Kamu bisa makan apa untuk sarapan? Ah, Contohnya nasi, roti, atau mungkin telur? Kalau kamu mau, kita bisa belajar beberapa kata baru tentang makanan pagi. Apa yang kamu suka makan di pagi hari? em, kemarin makan aku nasi. Hampir sempurna. Kalau dalam bahasa yang lebih natural, bisa dikatakan, kemarin aku makan nasi. Atau kemarin makananku nasi. Bagus, nasi memang makanan favorit banyak orang di pagi hari. Kalau nasi yang kamu makan itu punya lauk apa? Misalnya telur, ajari beberapa kata baru tentang lauk. Pauk, telur, ayam, ikan, tofu, tempe. Apa lauk yang kamu makan kemarin? Ikin. Hampir benar. Kata yang tepat adalah ikan. Ya, Jadi kemarin kamu makan nasi dengan ikan. oke. Nah, itu contohnya dari Eleven Labs ini tuh bagus banget. Jadi mereka juga langsung bisa mengoreksi dan Eleven Labs ini bisa jadi semacam tutor bahasa dan kalian juga bisa bisa kasih misal di tingkatan berapa, temanya apa, terus kosakatanya apa, itu mereka bisa bisa membantu si siswa atau pembelajar. Jadi kayak ini lebih bagus daripada ChatGPT gitu. BTW tadi yang aku ngomong sama AI ini sama si Eleven Labs ini kedengeran kan ya? Yang aku omongin dan Iya, mereka. kedengeran. Oh, Cuman itu harus dikasih umpan dulu ya. Maksud umpannya atau gimana? harus ada promptnya dulu atau gimana? Atau kita Iya, bebas ngobrol biasa aja? ini kita yang ngatur sebagai guru. Hmm. Misal mau temanya, kalau ini yang tadi ini, itu aku kasih promptnya itu apa? Itu promptnya nggak ada tema khusus. Jadi makanya dia nanya mau belajar apa hari ini, gitu kan? Oh. Nah, tapi nanti kita bisa ajukan untuk tema-tema khusus gitu. Tema-temanya, aku di hari ini temanya misal mau bahas tentang transportasi di Jakarta. Nah, makanya kita bisa langsung edit di sana, kita tulis gitu dan nanti dia ngebahasnya tentang transportasi aja gitu. Hmm. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Ini menarik. Oke, ini yang pertama tadi. Lalu yang kedua, itu yang tadi kita bisa manfaatkan. Nah, ini yang kedua untuk audio, ya. Audio, oops, sorry. Sebentar. Ya, ini adalah hasil audio dari Eleven Labs. Putri, kamu lagi apa nih? Sorry, yang ini. Bulan lalu aku berlibur ke Pulau Natuna. Aku memesan hotel dari aplikasi online. Untuk memilih hotelnya, aku melihat ulasan di Google Review. Aku memilih sebuah kamar tipe cottage. Hampir semua ulasannya positif. Selain itu, harganya cukup terjangkau. Waktu aku sampai sana, hotelnya sangat menarik karena berada di pinggir pantai. Walaupun harganya tidak terlalu mahal, pelayanannya seramah hotel bintang 5. Makanannya juga seenak restoran dengan chef terkenal. Kamarnya bersih dan luas. Sangat memuaskan. Oke, ini hasil audionya. Ya memang dibilang otentik 100% enggak, tapi menurutku ini sudah cukup baik dibandingkan misal kayak Google Translate atau ChatGPT atau yang lainnya. Gitu. Atau yang ini juga. Putri, kamu lagi apa nih? Aku lagi belajar untuk ujian nanti. Minggu depan aku ada ujian. Kamu lagi apa? Aku lagi santai aja nih. Kamu mau jalan-jalan ke taman nggak? Enggak deh. Sekarang lagi panas banget. Nanti aku hitam. Hitam sedikit nggak masalah dong. Ini kan lagi ada matahari. Nggak mau
kamu saja ya. Iya, ini sebenarnya aku bikin hari ini. Sebenarnya sih memang ada beberapa dan kita sebagai ini ya, kita yang punya akun itu kita juga bisa mengasih perintah ke Eleven Labs ini untuk misal kayak ini lebih dicepetin atau ini lebih diperlama. Intonasinya juga kita bisa atur sebenarnya dari aplikasi Eleven Labs ini. Tapi ini aku buatnya dadakan jadi ya seadanya aja gitu. Dan juga ini bisa kita buat untuk video ya sebenarnya. Video, tapi ini aku juga buatnya dadakan ya, tadi baru banget. Jadi ya, dan prosesnya lama kalau untuk bikin video ini. Hmm. Kita beli apa dulu nih? Buah-buahan dulu atau langsung ke bumbu? Bumbu dulu dong, kalau nggak ada bumbu, masak apa nanti? Iya juga sih, tapi lihat tuh, rambutannya segar banget. Beli dikit ya. Boleh, boleh, tapi jangan lupa cabai sama bawangnya ya. Ini sebenarnya juga bisa kita pakai gitu untuk di kelas BIPA, tapi sayangnya untuk membuat video ini itu membutuhkan banyak koin. Jadi kan kalau nggak salah kita kan punya akun Eleven Labs ini ya Mas ya, dan kita punya jatah koinnya per bulan tuh Betul. berapa gitu. Nah, untuk membuat satu video ini itu tuh harga koinnya lumayan banyak gitu yang harus kita habiskan. Makanya aku nggak begitu rekomenin untuk membuat video. Tapi kalau untuk kayak untuk jadi agent atau untuk membuat apa namanya untuk membuat audio itu kita bisa manfaatkan untuk kelas BIPA. Dan enaknya lagi di Eleven Labs ini, jadi di sini ada pilihan banyak suaranya. Jadi nggak cuma bahasa Inggris aja gitu. Jadi kalau untuk beberapa teman-teman juga mungkin di sini ada yang em, bukan cuma mengajar BIPA, tapi juga misal mengajar bahasa lainnya itu juga bisa dipakai menggunakan aplikasi ini. Dan ini kita bisa memilih suaranya. Jadi sebentar, saya bakal tunjukin. Eleven Labs sebentar. Em, ya, ini adalah halaman awal dari Eleven Labs. Jadi kalau mungkin di sini ada yang belum tahu, jadi app BIPA Jerman itu juga kita punya akun ya Mas ya, akun Betul. premium ya. Jadi kayak kita sudah beli, kita semua sudah beli uh, Eleven Labs ini bisa digunakan untuk seluruh anggota app BIPA Jerman ya. Betul. Oke. Dan ini tampilan awalnya seperti ini. Jadi nanti kalau yang mau akun Eleven Labs-nya itu bisa tanya ke Mas Ade gitu untuk Mhm. mendapatkan akses. Dan ini dipakai hanya untuk kepentingan pengajaran BIPA gitu ya Mas ya. Jadi kalau Betul. untuk misal kerjaan lain, saya sebagai guru bahasa Jerman boleh nggak Mas? Nggak boleh, karena Nggak boleh memang ini kan? kan dari APP BIPA Jerman. Oke. Nah, ini kita bisa cari suara di sini, voice. Nah, ini kita bisa di sini ada home, voice, studio, flows, files dan sebagainya. Kita bisa cari di sini misal Indonesia. Jadi kita fokusnya untuk suara Indonesia. Dan di sini ada banyak suara gitu. Dan ini mereka juga bisa ngasih yang aksennya juga, misal aksen Bali atau aksen standar Jawa. Jawa. Bahkan kemarin aku sempat dapat itu yang Jawanya Jawa banget gitu aksennya. Itu Hmm. juga menarik banget gitu. Sebentar ini aku udah share sound juga nggak? Oh udah ya. Sebentar. Nah ini kita bisa dengerin juga nih. Kita bisa denger kira-kira nih kalau yang Dila ini gimana ya suaranya? Kekalahan yang paling menyakitkan adalah saat kita menyerah. Nah atau ini Andra? Gunakan suara ini kalau kamu pengen menggunakan dubbing orang dalam bahasa Indonesia dengan logat Jawa. Ya itu kan Jawa banget Hmm. kan. Atau yang tadi aku lihat ada Balinese. Balinese mana ya? Balinese. Hey. Oh, sorry. Tadi Balinese. Ya, ini coba. Pemerintah tolak bantuan asing, pemulihan wilayah terdampak banjir longsor di Sumatera diprediksi butuh 30 tahun. Iya, atau ini ada Blasto. Kekuatan bukanlah tentang seberapa kuat kamu, tapi tentang seberapa kuat kamu bangkit kembali. Aku sih biasanya yang aku suka yang untuk orang yang
laki-laki ya. Yang laki-laki itu aku sukanya Firman. Halo semua, suara ini cocok banget untuk alur cerita atau narasi panjang yang akan membuat penonton merasa tenang dan terbawa suasana. Yang perempuan aku suka Istiqomah, tapi aku cek udah nggak ada lagi, nggak tahu Hai, kenapa. aku voice talent perempuan terbaik di Indonesia. Siap jadi suara untuk brandmu, filmmu, dan AI voicemu. Hubungi aku sekarang. Terima kasih. Coba kita pakai Halo guys, ingin kontenmu makin asik dan inovatif? Silahkan gunakan suara ini. Semoga kontenmu semakin maju. Semangat ngontennya. Aku suka Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Atau di sini ada Lala, coba. Saya menawarkan kejernihan artikulasi dan kehangatan nada khas Indonesia yang natural. Perkenalkan, saya adalah suara di balik cerita Anda. Oke, aku mau masuk. Nah, kalau kita mau masukin ke suara kita, ini kita bisa tambah plus di sini, gitu. Misal kita mau ini kita tambah plus. Nah, atau kita cari suara lain gitu yang kira-kira bagus. Ini adalah suara yang siap berkreasi bersama Anda. Apapun idenya, mari kita wujudkan jadi audio memukau. Konten bukan soal viral atau tidak, tapi apakah ia memberi nilai atau sekadar lewat begitu saja? Oke, nah itu contohnya. Jadi kayak suara-suara ini kita bisa ambil sebenarnya. Nah, kita mulai dari yang mudah dulu ya. Yang mudah itu mungkin aku mau kasih lihat ini text to speech. Ya, text to speech. Nah, ini kita bisa masukkan teks yang kita mau bikin ya. Kita mau ini, tapi kalau yang text to speech ini bentukannya hanya narasi. Jadi bukan percakapan ya. Jadi bukan percakapan. Jadi contohnya ini, bulan lalu aku berlibur ke Pulau Natuna. Aku memesan hotel dari aplikasi online untuk memilih hotelnya. Untuk memilih hotelnya, aku melihat ulasan Google review bla 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 bla. Ini kita tuliskan aja langsung ya. Dan jangan lupa ini tuh kita punya limit ya. Limitnya itu untuk satu video, untuk satu audio itu 5.000 karakter. Ya, dan ini kita ada kreditnya, jadi kita harus lihat dulu nih kira-kira kredit kita cukup nggak gitu loh untuk bikin video ini. Kalau nggak salah per bulan itu dapat 90.000 kredit deh, ya. Itu maksudnya satu karakter satu kredit atau gimana ya, Satu Boy? kredit, betul. Nih, misalkan ini 4.900 kan. Nah, ini nanti kalau aku generate speech berarti aku kehilangan 500. Coba ya, sebentar. Bulan lalu aku berlibur ke Pulau Natuna. Aku memesan hotel dari aplikasi online. Untuk memilih hotelnya, aku melihat ulasan di Google Review. Aku memilih sebuah kamar tipe cottage. Hampir semua ulasannya positif. Selain itu, harganya cukup terjangkau. Waktu aku sampai sana, hotelnya sangat menarik karena berada di pinggir pantai. Walaupun harganya tidak terlalu mahal, pelayanannya seramah hotel bintang 5. Makanannya juga seenak restoran dengan chef terkenal. Kamarnya bersih dan luas, sangat memuaskan. Nah, ini kita bisa atur nih, misal ini terlalu cepat gitu kan. Udah yang ini aja deh, yang biasa gitu. Atau ini kayaknya kurang stabil suaranya. Terus kita bisa atur aja ini sesuka hati kita. Ini coba, ini udah aku atur. Nanti kreditnya berkurang nih. Tuh kan, berkurang. Bulan lalu, aku berlibur ke Pulau Natuna. Aku memesan hotel dari aplikasi online. Untuk memilih hotelnya, aku melihat ulasan di Google Review. Aku memilih sebuah kamar tipe cottage. Hampir semua ulasannya positif. Selain itu, harganya cukup terjangkau. Waktu aku sampai sana, hotelnya sangat menarik karena berada di pinggir pantai. Walaupun harganya tidak terlalu mahal, pelayanannya seramah hotel bintang 5. Makanannya juga seenak restoran dengan chef terkenal. Kamarnya bersih dan luas. Sangat memuaskan. Oke, sangat memuaskan. Nah, ini kita juga bisa ganti suara. Ya, my voice. Ini kan ada explore dari ada siapa aja? Sorry.
Nah, suara kita tadi ada siapa aja nih? Ada Ika, ada Kati. Yang tadi aku ambil, ini yang si istiqomah ya. Kita bisa ganti nih. Ah, aku pengen ke istiqomah, gitu kan. Pengen yang perempuan. Jadi kita bisa ganti aja ini ke istiqomah dan generate speech. Bulan lalu aku berlibur ke Pulau Natuna. Aku memesan hotel dari aplikasi online. Untuk memilih hotelnya, aku melihat ulasan di Google Review. Aku memilih sebuah kamar tipe cottage. Hampir semua ulasannya positif. Selain itu, harganya cukup terjangkau. Waktu aku sampai sana, hotelnya sangat menarik karena berada di pinggir pantai. Walaupun harganya tidak terlalu mahal, pelayanannya seramah hotel bintang 5. Makanannya juga seenak restoran dengan chef terkenal. Kamarnya bersih dan luas, sangat memuaskan. Iya, karena menurut dan kalau kita lihat gitu ya, apa namanya, kualitas audio dari si si Istiqomah ini bagus banget gitu. Maksudnya menurutku cukup baik untuk diajarkan gitu ke pembelajar BIPA. Nah, sebenarnya ini cukup gampang. Jadi kalau udah seperti ini, kita tinggal download aja nih di sini. Misalnya kita pikir, ini bagus nih, gitu kan. Kita download. Nah, baru deh. Nah, ini udah otomatis ke download dalam bentuk MP3. Gitu sih. Sebenarnya ini cukup mudah untuk membuat simakan audio, ya. Kalau yang narasi itu lebih mudah, bahkan itu sangat mudah. Tapi yang agak sedikit PR adalah untuk membuat percakapan sebenarnya, karena percakapan ini agak sedikit ribet. Jadi kita harus masuk, mungkin sampai sini dulu deh, sampai yang narasi ini mungkin ada pertanyaan dulu nggak untuk membuat narasi. Jadi tetap kayak teksnya ini kita buat sendiri. Nah, untuk jadi audio ini kita bisa manfaatkan dari Eleven Labs gitu ibaratnya. Aku ada pertanyaan, Boy. Bisa pakai suara kita pribadi sendiri nggak ya? Bisa. Ini kita bisa pakai suara kita pribadi sebenarnya. Nih, kita bisa instant voice clone gitu. Coba ya, aku juga belum pernah ya. Record audio. Okay. iPhone microphone ya MacBook. Coba ya. Hey, no. Oh, udah. Halo, aku Boy. Aku dari Jakarta dan aku adalah pengajar bahasa Jerman. Oh, harus minimal 10 detik. Coba lagi. Halo, aku Boy. Aku dari Jakarta. Aku pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan saat ini aku tinggal di Berlin, di sebuah kota besar di Jerman. Nah, ya kan? Nah, ini dia bisa clone suara kita juga. Continue to add a recording for a better clone. Oke. Kayaknya itu. Nah, ini namanya coba aja misal kayak Jono. Ya, siapalah? Mas Boy. Gitu, labelnya ini adalah bahasa Indonesia, suara yang bagus. Ya, Tapi mungkin ini masuknya cuma ke akun kita ya, nggak ke publik ya. kayaknya ini bakal ke publik sih, Mas. Oh, oke. Makanya juga sebenarnya bahaya. Nanti mungkin abis ini aku hapus. Coba ya. Bulan lalu aku berlibur ke Pulau Natuna. Aku memesan hotel dari aplikasi online. Untuk memilih hotelnya, aku melihat ulasan di Google Review. Aku memilih sebuah kamar tipe cottage. Hampir semua ulasannya positif. Selain itu, harganya cukup terjangkau. Waktu aku sampai sana, hotelnya sangat menarik karena berada di pinggir pantai. Walaupun harganya tidak terlalu mahal,
Pelayanannya seramah hotel bintang 5. Makanannya juga seenak restoran dengan chef terkenal. Kamarnya bersih dan luas, sangat memuaskan. Oh, tapi nggak Nggak terlalu terlalu mirip ya. mirip, Nggak iya. terlalu mirip, tapi ya efek-efeknya mirip sih. Ya gitulah. Sebenarnya kita bisa juga clone. Tapi sih nggak tahu ya kalau menurutku pribadi yang aku bilang kalau enaknya kalau misal supaya si pembelajar BIPA itu nggak cuma ngedengerin kita ya kan, biar dia punya bayangan suara orang Indonesia yang lain seperti apa gitu. Iya, menarik. Ada lagi mau tanya mungkin? Ada lagi, mumpung ada Mas Boy ini. Saya mau tanya, Ya, boleh. ini setiap coba-coba ini regenerate speech gini, itu kreditnya terpotong terus ya jadinya? Terpotong. Oh, Betul. Makanya saranku pribadi kalau untuk belajar itu pakai akun sendiri aja dulu. Tapi ketika memang nanti sudah mau menggunakannya secara profesional gitu kan, baru pakai akun APP BIPA. kalau Betul. pakai Mhm. akun sendiri itu pastinya terbatas ya. Betul. Untuk trial aja dulu. Keterbatasannya, oh pakai try, oh iya ya, oke Kalau oke. nggak salah kreditnya per bulan itu cuma 10.000 kalau nggak salah. Kalau yang dari APP BIPA 90.000 kalau nggak salah ya. Aku lupa juga sih. Aku juga lupa. Tapi mungkin juga sarannya yang pertama kita harus mastiin kita mau pakai suara siapa dulu gitu ya sebelum. Betul, Jadi kalau kita betul. udah tahu, oh ya pokoknya pakai suara ini gitu kan. Kita tinggal em, regenerate speech-nya aja gitu kan. Mhm, Jadi betul. nggak perlu ngulang lagi karena suaranya tipe suaranya nggak pas gitu ya. Betul, betul. Jadi kita udah tahu dulu. Makanya kalau aku saranin gitu, kalau untuk coba-coba lihat-lihat suara pakai akun pribadi dulu aja gitu. Nanti setelah memang kayak sudah tahu nih, jadi kita sudah cukup lihai, kita tahu nih medannya baru pakai yang akun APP BIPA gitu. Sama kalau enaknya akun APP BIPA itu kan sudah premium. Jadi kita juga nanti yang aku bilang kita bisa membuat teman berbicara untuk si pembelajar gitu. Nanti aku akan tunjukkan juga gimana caranya. Aku Untuk baru lihat akun APP BIPA dan memang betul boy ada 90.000 ya iya, kreditnya. berarti belum ada yang make itu. Iya. Oke. Sip. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi memang kalau misal kita udah pencet apa namanya regenerate, nah dia akan otomatis kepotong. Oke oke, terima kasih. Sama-sama. Mas Nah, Boy, ya, mau Lucian. tanya itu yang di samping itu kan tertulis speed lalu stability itu maksudnya kecepatan bicaranya, Iya, stabilitasnya, terus apa lagi itu ya? similarity. Ini similarity kemiripannya dengan Kemiripan dengan dengan suara aslinya sepertinya lebih nyata. Coba ya, ini kalau misalkan tadi suara aku kan kayak gitu. Coba ini aku coba faster, lebih cepat dan lebih stabil. Coba ya, kita lihat seperti apa. Dan lalu yang similarity bawah ini style apa ini? exaggeration. Ini apa sih? High values recommended style of speech should compared to higher value. Ini higher value. Lebay-lebayan. Ini apa sih maksudnya? Maksudnya kalau mau dilebaikan, lebay. Oh, dilebaikan gitu Lebay. ya. Kayak Dilebaikan itu coba. maksudnya apa ya? Aduh, bahasa Dilebih-lebihkan. Coba Indonesia aja kita ini kan ya. dilebih-lebihkan. Coba kita naikin aja. Ini aku juga masih banyak kok. Masih banyak ini. Bulan lalu aku berlibur ke Pulau Natuna. Aku memesan hotel dari aplikasi. Bulan lalu aku berlibur ke Pulau Natuna. Aku memesan hotel dari aplikasi online. Untuk memilih hotelnya, aku melihat ulasan di Google Review. Aku memilih sebuah kamar tipe cottage. Hampir semua ulasannya positif. Selain itu, harganya cukup terjangkau. Waktu aku sampai sana, hotelnya sangat menarik karena berada di pinggir pantai. Walaupun harganya tidak terlalu mahal, pelayanannya seramah hotel bintang 5. Makanannya juga seenak restoran dengan chef terkenal. Kamarnya bersih dan luas. Sangat memuaskan. Ini lebih bagus daripada yang sebelumnya.
Coba ya, coba ini yang coba kita bikin yang style exaggeration ini fungsi. Bulan lalu aku berlibur ke Pulau Natuna. Aku memesan hotel dari aplikasi online. Oh, Untuk kurang memilih stabil jadinya. hotelnya, aku melihat ulasan di Google Review. Aku memilih sebuah kamar tipe cottage. Hampir semua ulasan. Kalau aku sih biasanya mainnya di speed dan stabilitas sih gitu. Similarity aku enggak gitu. Jadi kalau kalau stabil ini jadi suaranya lebih stabil, enggak enggak naik turun. Nah, itu biasanya kalau speed ini kalau misal aku sesuaikan misal kalau untuk level B2 atau B1 itu aku full biasa lebih cepat. Tapi kalau misal A1 atau 2 aku biasanya agak lebih rendah. Aku biasanya 80 untuk A2. A1 sorry. Gitu. Kalau kayak suara marah itu bisa nggak ya? Bisa, suara marah itu berarti kita harus cari yang di voice-nya ini yang Indonesian ekspresif. Ya, yang cheerful kayak gini. Kalau lu cari voice yang keren buat sosial media, voice gue paling pas deh. Tapi bisa juga sih buat storytelling atau iklan. Coba ini Dakocan ya. Atau angry. Nggak ada. Nah, misalnya tadi yang ini tadi ya. Coba. Lu tuh bodoh banget. Kalau bisa nggak ya dikasih apa sih tanda kurung untuk ekspresi sedih atau marah itu bisa nggak sih? Nggak bisa sayangnya. Oh nggak bisa ya. Berarti kita kalau kayak gitu kita harus dengerin orang-orang yang mungkin intonasinya agak sedikit sedih. Misal Oh kayak tadi oke. Indonesian sad ada nggak? Nggak ada. Kita harus dengerin satu persatu yang suaranya cocok untuk sedih gitu. Hmm. Aha. Tapi coba ya, kita bisa coba juga nih. Aku rindu kamu banget. Coba ya gini ya. Tapi jangan yang Dakocan, mungkin yang lain. Lala coba. Aku rindu kamu banget. Paling kayak gitu. Tadi pakai tanda seru bisa ya tadi ya. Iya. Langsung intonasinya Tapi berubah. kalau kalau ini coba. Kalau tanda kurung gimana? Misalnya tanda kurung sedih gitu. Dia ikutan baca jadinya. Oh gitu. Coba dulu ini kita yang ini dulu ya. Aku rindu kamu banget, ya. Ini jelek. Sedih. Aku rindu kamu banget, sedih. Ya, dia malah jadi kayak gitu. Ya, Jadi oke. emang nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa Kalau kasih pag emosi. kalau pagar, jadi pengen coba-coba. Kalau pagar bisa. Bisa Aku aku rindu kamu banget gitu kan. kasih pagar maksudnya yang kayak Aku rindu kamu banget, yang ya. apa itu yang kayak crash Tanda crash ya. Ah, wait ini ya. Apa? Marah gitu ya. Gini ya, coba. Iya. Aku rindu kamu banget, tagar marah. Tuh, dia baca jadinya Dia tagar. baca ya. tapi nadanya naik ya tadi. Iya, tapi ini kan kalau misalnya emang mau kita ini kan kita bisa tanda seru aja kalau marah. Aku rindu kamu banget. Atau ini bisa faster, faster, and stable. Aku rindu kamu banget. Nah, kan bisa tuh. Atau dia yang itu marah kan. Tapi kalau misal agak sedih kayaknya bisa diginiin deh. Aku rindu kamu banget. Coba ya. Didik. Aku rindu kamu banget. Oh enggak, ini enggak. Nah, di ini. Oh itu di speednya kayaknya Iya, di mainnya. speednya, Sama stability-nya. stability-nya coba di sini ya. Ya, di sini.
Aku rindu kamu banget, Kok AA sih? Aku rindu kamu banget. Nah, itu bisa dimasukin ke speed atau stability-nya. Tapi kalau misalnya yang mungkin yang sedih mungkin ini kali ya 0,7. Aku rindu kamu banget. Biasa aja. Oke. Tapi kalau yang faster dia cepet banget sih. Oke, sip. Aku sih selalu saranin yang 128 dia lebih lebih stabil dan audionya lebih bagus. Nah, itu kalau misal kita dalam narasi ya, dalam narasi dan ini aku sih sukanya aku pakai kalau yang laki-laki aku sukanya Firman, tapi kalau yang perempuan aku sukanya Istiqomah. Itu lebih bagus suaranya. Istiqomah. Ya, ini enak. Oke, itu untuk narasi. Jadi bentukannya lebih ke narasi. Nah, tapi kalau kita mau yang dialog itu agak ribet sebenarnya. Ini kita melaju ke ini ke yang audio yang percakapan. Nah, ini kita ke studio. Ya, ini kita ke bidang kalau yang tadi yang narasi itu kan text to speech, ya kan? Sedangkan kalau misalnya mau, nah ini juga sebenarnya kita bisa bikin yang video-video seperti ini nih, tapi sayangnya apa namanya sekali bikin audio tuh kreditnya langsung keambil banyak gitu, jadi kayaknya kurang kurang tepat nanti aku atau akun app Bipa habis ini ya apa namanya kreditnya. Jadi saranku bisa coba sendiri aja untuk audio ini dan lama banget untuk bikin audio buku untuk bikin video mungkin sekitar 1 menit itu mungkin prosesnya bisa sampai 1 jaman gitu. Nah tadi ini aku yang bikin di awal. Nah ini kalau untuk bikin yang percakapan ini kita ke studio. Nah ini kita ada New Blank Project ya. Kita pilih audio project. Nah, ini kita enaknya kalau misal teman-teman atau Bapak Ibu di sini sudah ada filenya, bisa langsung dimasukin aja ke sini, diupload otomatis gitu. Tapi kalau misal belum ada, bikin aja dari sini. Misal kayak, eh, lu hari, eh, kamu hari ini ada rencana apa? Belum, belum ada nih. Aku sepertinya mau di rumah aja. Di luar cuacanya kurang bagus. Rencana kamu apa hari ini? Aku sih maunya pergi ke taman, tapi aku eh gak punya teman. Contohnya gitu ya. Aku sih maunya pergi ke taman, tapi aku nggak punya teman. Itu kalau di enter berarti otomatis ganti orang ya. Ganti orang. Kamu mau gak? Sebenarnya nggak. Nanti aku bisa juga sih. Misal kayak aku enter, kamu mau gak temenin aku? Enggak ah, aku malas. Aku mau di rumah aja. Enakan tidur. Nah, nah ini kan ada ini eh, nah kalau yang di sini ini orangnya masih sama. Ini kan masih istiqomah. Nah, ini kita harus ganti orang. Nah, caranya gimana? Kita klik aja, kita ganti. Misal kalau jagoanku sih Firman. Nah, gitu. Nah, ini juga aku maunya pergi ke taman, tapi aku nggak punya teman. Kamu nggak temenin aku. Nah, ini yang di sini aku ganti Firman aja. Nah, gitu. Coba kita play dari sini.
Kamu hari ini ada rencana apa? Belum ada nih, aku sepertinya mau di rumah aja. Di luar cuacanya kurang bagus. Rencana kamu apa hari ini? Aku sih maunya pergi ke taman, tapi aku nggak punya temen. Kamu mau nggak temenin aku? Enggak ah, aku malas. Aku mau di rumah aja, enakan tidur. Contohnya sih kayak gitu. Misal tadi yang ini, kita lihat ternyata masih kurang oke nih dia ngomongnya, kita bisa lebih distabilin aja, lebih dicepetin. Nah, kita coba lagi. Ada nih, aku sepertinya mau di rumah. Belum ada nih, aku sepertinya mau di rumah aja. Di luar cuacanya kurang bagus. Rencana kamu apa hari? Oke, sebentar. Belum ada nih. Aku sepertinya mau di rumah aja. Di luar ke... Coba. Ini ada rencana apa? Belum ada nih, aku sepertinya mau di rumah aja. Di luar cuacanya kurang bagus. Rencana kamu apa hari ini? Aku sih maunya pergi ke taman, tapi aku nggak punya temen. Kamu mau nggak temenin aku? Enggak ah, aku malas. Aku mau di rumah aja, enakan tidur. Nah ini kita juga bisa. Oh ini kayaknya terlalu ini nih, kurang oke. Ya udah kita bisa bisa speednya dinaikin. Kita tambah tambah tanda serius. Enggak ah, aku malas. Aku mau di rumah aja, enakan tidur. Atau kita pikir jangan jangan terlalu ini, jangan terlalu cepat. Ada rencana apa? Belum ada nih, aku sepertinya mau di rumah aja. Di luar cuacanya kurang bagus. Rencana kamu apa hari ini? Aku sih maunya pergi ke taman, tapi aku nggak punya temen. Kamu mau nggak temenin aku? Enggak ah, aku malas. Aku mau di rumah aja, enakan tidur. Contohnya kayak gitu. Nah kalau kita udah oke, kita tinggal ekspor aja. Ya misalnya dalam bentuk audio, ya single files dan ekspor deh. Kalau ini berapa ininya biaya? Bukan biayanya, ngambil poinnya. Poinnya kalau nggak salah tadi aku berapa nih? 42 tadi, 42,6. 42,9 ya. 42,9. Dan ini kepotong. Coba ya, dari kan aku udah berapa kali. Ya, dengan yang seperti ini aku tidur. Gak se... Coba, ini aku bikin istiqomah. Coba ya. Ya kita bikin lagi. Keluar berapa nih? Ini kan 42689. Ini ada rencana apa? Belum ada nih, aku sepertinya mau di rumah aja. Di luar cuacanya kurang bagus. Rencana kamu apa hari ini? Aku sih maunya pergi ke taman, tapi aku nggak punya temen. Mungkin Kamu mau sesuai nggak sama temenin jumlah aku? karakternya juga kali ya. Iya, jumlah Enggak ah, karakternya aku juga. malas. Aku mau di rumah aja, enakan tidur. Ah, nggak seru nih. Sorry. Gak seru nih. Gitu. Tadi 42689. Coba lagi. Kamu hari ini ada rencana apa? Belum ada nih, aku sepertinya mau di rumah aja. Di luar cuacanya kurang bagus. Rencana kamu apa hari ini? Aku sih maunya pergi ke taman, tapi aku nggak punya temen. Kamu mau nggak temenin aku? Enggak ah, aku malas. Aku mau di rumah aja, enakan tidur. Ah, nggak seru nih. Tadi kurang 80 ya, 80 ini. 80 kredit. Coba kita cek ya, aku nggak tahu sih berapa. Kayaknya dihitungnya per karakter deh. Kayaknya iya deh. Potongan
Kredit Eleven Labs. Taxation 0,5 kredit. By self-service tariff and splash by enterprise tariff. Nggak tahu ya berapa. Gitu. Tapi kalau kalau sepengalamanku sih kalau 90 ribu kredit gitu sebenarnya harusnya cukup sih gitu, kecuali emang kita menggunakan setiap hari gitu, itu nggak cukup. Tapi selama kayak kita emang ngajarnya nggak ini banget, nggak pakai ini banget, sebenarnya cukup sih 90 ribu itu. Iya. Oke. Nah, ini kita juga bisa bikin musik dari sini. Enggak, ini sorry, bukan. Kalau ini cuma ini doang sih, apa namanya kayak apa nih? Oh, ini harus pakai license. Atau, nah ini kan yang tadi nih cara membuat dialog ya. Nah, ini yang aku bilang jadi caranya masuk ke Eleven Labs, sorry. Masuk ke Eleven Labs dan ke studio ya caranya tadi, terus new blank project. Nah, terus bikin percakapannya gitu. Nah, yang menarik di sini di Eleven Labs kita juga bisa bikin lagu nih. Ya kan? Kita bisa bikin lagu. Sorry. Nah, ini otomatis nih apa namanya? Untuk bikinnya misal kayak buat lagu untuk tema ber ini musik ya? Apa ini bisa Morse song nggak sih? Production. Sorry. Apa production ya? Wait. Ini sini. Oh, no. Musik. Nah, ini kan dia langsung otomatis nih bikin ini. Ya kan lagi pop ceria mudah dengan ini kita bisa bikin lagu sendiri. Pagi yang cerah, matahari bersinar, aku buka mata, saya perlu belajar. Nama saya Budil, apa kabar? Mari kita mulai dengan semangat membakar. Dan ini kita bisa ini kayak bersinar, nama saya Budi gitu kan. Saya orang Jerman, halo apa kabar? Gitu, wait. Jadi bisa disesuaikan ya. Bisa disesuaikan gitu. Tapi jenis suaranya juga bisa disesuaikan nggak ya? Suaranya juga bisa sih. Di sini kayaknya kita bisa sini ada variasi 2.
Namaku Budi, siapa namamu? Mari kita berkenalan. Nah, bisa juga kalau misal lebih suka yang kedua nih gitu. Gitu. Jadi bisa disesuaikan. Oke. Tapi iya yang aku bilang jadi ini emang sebenarnya tergantung dari prompt kita yang di awal tadi. Ini kan kita di sini tulis nih. Kita harus bisa tulis kayak atau ini kreditku ada berapa ya? Coba nggak apa-apa. Eh rumah buat lagu yang sedih tentang anggota keluarga. Nah, kan gini nih contohnya, kan. Untuk anggota keluarga untuk belajar dalam kurung untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, coba. Nah, jadi nanti dia ini lagu balada melankolis yang lembut, string mengharukan, tempo lambat. Ini, ya, coba kita play. Masih tersenyum, membawa kembali hangatnya pagi. Gitu, jadi kayak kita bisa bikin ini sih, bikin tergantung ini juga bisa kita edit gitu, terserah kita. Gitu. Oke, dari sini ada yang mau tanya mungkin? Ide sih menarik sih menurutku, di sini menarik sekali. Karena kadang-kadang kalau pakai musik itu lebih gampang nyangkut. Ya, betul lebih Hmm, nyangkut gitu untuk. iya. Terus ini kan 1.800 ya kreditnya per menit. Iya, Tuh, terus ini em, dibuatnya otomatis, hasilnya 3 menit 30 detik, lumayan berarti habisnya kreditnya. betul. Tapi bisa juga kayak request aja maksimal 1 menit gitu, itu juga bisa. Maksimal 1 menit mungkin kalau misalnya belajar kosakata berarti tinggal masukin kosakata-kosakata yang mau dipakai gitu ya. Iya, betul. Oke, oke. Oke, oke, Masukin oke. kosakata yang. Jadi pas di Mhm, promnya tulis aja maksimal 1 menit, gitu aja. Gitu. Jadi biar mhm. mereka dia tahu karena ini apa namanya? Mereka tahu ini karena dia pakai AI gitu. Oh, ini ku udah 76%. Oke. So, dan lanjut lagi di sini kita ada, nah ini yang musik ya, itu bisa kita pakai. Ingat aja, jadi kalau misalnya mau mau yang percakapan itu pakai yang studio, kalau yang text to speech itu remind me later. Ya, jadi ini kayak text to speech ini narasi, tapi kalau untuk yang percakapan di sini ya di studio, kalau musik tinggal pencet yang ini. Nah, sekarang yang menurutku paling menarik adalah Elephant Agent. Ini yang aku bilang, jadi kita bisa buat teman berbicara untuk pembelajar. Caranya itu cukup mudah. Jadi di sini kita tadi kan ada Elephant kreatif kan. Nah, ini kita ke Elephant Agent. Nah, ini kita masuk ke agent. Nah, di sini ada pilihannya. Ada buat customer support atau language practice tutor. Dan aku bilang, aku pengen ke language practice tutor gitu kan. Aku karena untuk belajar bahasa Jerman, bahasa Indonesia. Nah, di sini kita agent name-nya siapa gitu kan. Bilang aja kayak misalnya AD, ya kan.
Namanya bisa kita sesuaikan, misal Ade Simorangkir. Contohnya aja. Ya. Nah, ini seperti ini nanti kita bisa edit lagi nih. Tapi ini dalam bahasa Inggris sih. Sebentar. Create Tapi kalau dia pakai AI harusnya bisa dengan semua bahasa ya. bisa semua bahasa. Sebentar. Nah, tapi kalau ini sip. Nah, ini kan kita bisa pilih nih suaranya. Kita mau yang bahasa Indonesia. Terus suaranya mau siapa nih? Aku pakai suara yang istiqomah aja lah. Atau mau suara yang Lala tadi. Lala juga oke sih sebenarnya. Lala, ya kan? Loh ini agentnya kan tadi laki-laki kan atau Bisa diganti. Ini kan mau Lala oh atau Mas mau pakai suaraku yang Mas Boy juga bisa. Nah, ini kita bisa personality ya. Breakthrough learning field, chatting with the friends, collaborate small wins. Nah, ini kita bisa pakai bahasa Indonesia juga bisa deh. Ini kita pakai Google Translate aja lah biar cepet. Ini kita tester doang ya. Aku sih biasanya pakai bahasa Inggris. Kok nggak mau? Anda adalah tutor bahasa yang sabar. Nah, kita coba ini terjemahkan ke bahasa Inggris. Ini personality-nya seperti ini. Kamu adalah tutor bahasa yang sportif, membuat proses belajar terasa seperti sedang mengobrol dengan seorang teman. Kamu mengapresiasi, ya, ini personality-nya. Setiap pencapaian kecil, mengoreksi kesalahan dengan kelembutan, serta menyesuaikan tingkat bahasa baru secara langsung. Bahasa kamu langsung berdasarkan perkembangan siswa, ya kan? Ini menarik banget. Kamu sung kamu benar-benar menikmati kegiatan mentoring. Nah, ini kayak ini personalitinya atau karakter si AI-nya yang mau kita bikin. Atau kalau kita mau bikin kayaknya yang bandel, yang jahat gitu, yang maksudnya yang yang killer itu kayak juga bisa kita masukin ke personalitinya gitu. Tapi ini yang baik aja dulu. Nah, environmentnya kayak you provide interactive bla bla bla. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Ini coba kita pakai environmentnya, kita bahasa Indonesiain dulu. Kamu menyediakan bahasa interaktif melalui percakapan suara. Para siswa menelpon ya, sistemnya menelepon dan terhubung melalui widget berlatih berbicara dalam bahasa target mereka. Kamu menilai tingkat kemampuan mereka, percakapan bukan tes, lalu melibatkan mereka tingkat kesulitan yang tepat. Ya kan, kamu memiliki basis pengetahuan berdasarkan tingkatan. Nah, kita bisa ganti nih. Misal tingkatan A1 ya, aturan bahasa atau percakapan serta budaya ucapan sendiri merupakan tidak tidak ada latihan atau kuis terpisah ya. Di sini kita juga kalau mau kita bisa kasih kuis juga ke mereka. Nah, ini juga misal kamu menyediakan latihan interaktif melalui percakapan suara terhubung. eh Kamu bisa tulis temanya untuk sesi ini adalah tema makanan kesukaan. Ya, hanya terbatas pada tema makanan kesukaan dan tidak boleh membahas tentang tema lain. Ini contohnya. Ya kan? Nah, terus kita bikin tone-nya. Ini kayak suaranya juga kita bisa request ke AI. Lebih enak pakai bahasa Indonesia aja. atau mungkin dicampur aja boy bahasa Inggris sama kalau dia dari AI ya dia harusnya mau pakai bahasa apapun dia bisa Harusnya bisa sih. bisa mengenali.
Ini kan misal mulai karena cenderung semangat. Misal kita bisa, ini kan kita mulai, halo gitu kan. Halo, aku Ade Simorangkir. Aku adalah teman bicaramu, gitu kan. Untuk pemula bicara secara perlahan, kosakata sederhana ya kan. Terus nah, nah ini kan kita tingkatnya A1 doang kan, berarti tingkat lanjutnya dihapus aja. Koreksilah tanpa membuatnya terasa seperti kegagalan. Nah, ini kita bisa bikin juga nih. Kayak misal kita pengen yang si lawan bicaranya kita pengen yang ganas gitu, itu juga bisa gitu. Terus saya kan itu sempurna, bla bla bla. Ini kita bisa request. Kita mau mau mereka tuh seperti apa sih AI-nya gitu. Nah, pokoknya ini kayak kita bisa ini sendirilah kayak goalnya mau apa. Ini kita bisa masukin sesuka hati kita. Oke, kalau udah kita bisa nih misal kayak kita udah nih kita masukin dulu nih kayak personality-nya, environment-nya seperti apa, suaranya seperti apa, kita bisa masukin sesuai keinginan kita. Tapi ini dalam bahasa Inggris karena akunku dalam bahasa Inggris gitu. Tapi nanti ada yang juga bahasa Jerman. Kalau dia akun app Bipa kalau nggak salah dalam bahasa Jerman ya Mas ya. Aku lupa. Tauku iya. Nah, setelah itu kita tinggal publish deh. Nih, kalau misal kita udah selesai minta chat GPT, kita minta ininya, agentnya, tinggal publish. Nah, dia otomatis nih membuat seperti ini, terus publish. Nah, ini kan udah otomatis nih dia bikin. Nah, kalau misalnya mau share ke pembelajar, kita tinggal copy share ini aja, copy shareable link. Nah, kita kirim ke kelas gitu. Terus nanti si pembelajar udah otomatis langsung ngomong sama si ininya. Sebentar. Sama si AI-nya. Incognito, ini contohnya ke incognito ya. Hi, I am your language practice partner. What language shall we practice? Kok gini sih? Maaf, saya agak bingung dengan pertanyaan Anda. Apakah Anda ingin berlatih bahasa Indonesia? Iya, aku mau. Atau ada... Bagus sekali. Akan senang sekali bisa membantu Anda berlatih bahasa. Apakah Anda sudah siap untuk mulai berbicara? Sudah dong. Hebat. Mari kita mulai latihan bahasa kita hari ini. Tema kita adalah makanan kesukaan. Makanan apa yang paling Anda suka? Aku dengar ceritanya ya. Makanan, aku nggak mau berbicara tentang makanan. Boleh nggak berbicara dengan tema yang lain? Maaf, tapi untuk sesi latihan bahasa hari ini, kita hanya bisa membahas tentang tema makanan kesukaan. Ini adalah batasan dari program latihan yang kami sediakan. Mungkin kita bisa mulai dengan makanan sederhana. Apa yang sering Anda makan di pagi hari? Aku yakin kita bisa membuat percakapan tentang makanan menjadi menarik. Aku sarapan, minuman, susu. Minuman susu. Itu pilihan yang bagus untuk sarapan. Di Indonesia, banyak orang juga suka sarapan dengan minuman seperti susu atau kopi. Apakah Anda suka susu panas atau dingin? Coba ceritakan lebih banyak tentang sarapan Anda. Aku suka panas susu. Susu panas itu enak sekali, terutama saat cuaca dingin.
Di Indonesia, beberapa orang suka menambahkan sedikit madu atau jahe ke dalam susu panas untuk rasa yang lebih istimewa. Apakah Anda biasa minum susu panas setiap hari? Atau hanya pada waktu tertentu? Ceritakan lebih banyak lagi tentang kebiasaan minum susu Anda. Jangan pakai Anda dong, pakai kamu bisa nggak? Oh, maaf ya. Memang benar. Seharusnya pakai kamu saja. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku akan gunakan kamu untuk percakapan kita selanjutnya. Jadi, kamu suka susu panas setiap hari? Atau hanya pada waktu-waktu tertentu? Ceritakan lebih banyak tentang kebiasaan minum susumu. Aku suka jalan-jalan ke Bandung. Wah, Bandung itu kota yang indah banget. Ada banyak tempat wisata yang menarik di sana. Apa yang paling kamu suka ketika jalan-jalan ke Bandung? Apakah kamu suka wisata alam seperti Tangkuban Perahu atau lebih suka berbelanja di factory outlets? Aku dengar ceritanya. Jadi kita boleh dong berbicara tentang tema lain selain makanan. Maaf, tapi untuk sesi latihan bahasa hari ini, kita hanya bisa membahas tentang tema makanan kesukaan. Itu adalah aturan yang harus kami ikuti. Kalau kamu suka jalan-jalan ke Bandung, mungkin kita bisa bicara tentang makanan khas Bandung yang kamu suka saat berwisata di sana. Ada banyak makanan lezat di sana. Mari kita fokus pada tema makanan saja ya, biar kita bisa berlatih dengan maksimal. Oke, nah itu. Jadi memang kadang dia emang suka ngebugs gitu ya. Jadi memang ada Iya. bugsnya. Sama yang tadi, kalau yang aku bikin pertama kali dia full bahasa Indonesia. Tapi yang tadi yang ini tiba-tiba pas permulaannya dia langsung bahasa Inggris. Nggak tahu kenapa gitu. Jadi kayak, tapi emang tergantung ininya sih, tergantung promnya. Jadi kalau kalau kita bilang pemulaannya harus bahasa Indonesia ya, itu mereka langsung bisa sendiri sih. Gitu. Sebenarnya ini enak juga ya. Jadi kita bisa kirim ke pembelajar. Misal kita ngebahas hari ini temanya tema makanan gitu. Jadi kita bisa bikin, kita bisa program di aplikasi Eleven Labs itu. Dan jadi dan si pembelajar itu bisa langsung ngomong gitu. Dan itu sudah terprogram di kita. Intinya sih kayak gitu. Gitu aja sih palingan. Wait, tadi aku share screen lagi. PowerPoint. This. So, jadi ini bisa disesuaikan lagi. Sepertinya sih kayak lebih bagusnya full dalam bahasa. Ini sebenarnya diatur sesuai dari settingan dari aplikasi kitanya sih. Kalau misal akun app BIPA tuh kalau nggak salah dalam bahasa Jerman, jadi ini nanti bisa ditulis dalam bahasa Jerman segala macam. Tapi kalau misal lebih enak nulis bahasa Indonesia, ini juga di sini juga bisa gitu. Untuk ininya ya, kayak settingnya segala macamnya gitu. Ada pertanyaan? Dan ini kalau nggak salah nggak kepotong kredit deh. Ini nggak kepotong kredit seingatku. Jadi kayak bisa, karena ini kan ini ya apa namanya kayak mereka ngomong langsung gitu. Ini kayak udah paket dari yang kita beli premium, setauku. Gitu. Ada pertanyaan? Aku sih udah berapa kali pakai yang ini ya, pakai yang Eleven Agents ini di kelas, nggak buat PR gitu ya. Enak sih, jadi kayak mereka jadi bisa latihan ngomong juga gitu. Mm-mm. Kita tinggal kirim linknya aja. Sebenarnya kayak mirip-mirip sama ChatGPT. Sebenarnya mereka juga bisa melakukan itu juga gitu loh di pakai ChatGPT. Tapi kalau kalau ChatGPT kan mereka yang program sendiri. Kalau ini kita yang program, kita tahu sebatas apa yang mereka bisa gitu-gitu. Oke deh, Mau nanya boleh? boleh. Woi, kan udah di aplikasi ini, yang agent ini, Mhm. respon dari peserta khusus atau pembelajar gimana ya? Mereka seneng sih. Mereka ada beberapa misal, Mas, apa namanya?
aku sih seneng ya dengan aplikasi Eleven Labs ini. Tapi emang dia responnya juga, ya tapi Mas ini kadang-kadang ada ngebugsnya gitu. Oh oke, gitu aja sih Mhm. gitu. Em, Terus, kalau di kita, kalau di kami di RBI, em, jadi sistemnya aku kasih PR gitu, tapi nggak semuanya ngerjain PR. Maksudnya ini kan aku kasih buat PR gitu untuk latihan mereka di rumah, tapi mereka juga nggak semuanya karena ya mungkin kita tahu semua kalau misalnya di RBI atau di KJRI itu kan mereka belajar bahasa Indonesia untuk senang-senang aja gitu loh, gitu kan. Gitu. Tapi responnya kemarin cukup bagus, bilang aku seneng, tapi kadang nih ada bugsnya gitu mas. Oh bugsnya kenapa? Iya kadang dia nggak begitu nyambung. Tapi overall bagus sih gitu. hah? Untuk pengaplikasiannya sendiri itu kan dikasih jadi PR misalnya. Mhm. Apakah mereka ngerekam percakapan mereka atau mereka cuman ya udah yang penting latihan aja tanpa Yang penting ini aja. Heeh. yang penting latihan. Yang penting Ah, latihan oke. kalau aku di situ. Oke, oke. Tapi kalau misalnya karena kalau aku juga nggak mau terlalu ngebebanin si pembelajar ini, tapi bisa juga misal kayak misal Mas nanti direkam ya itu juga sebenarnya ide yang bagus sih gitu untuk direkam gitu. Jadi kan kita juga tahu ya se apakah dia bisa berkomunikasi atau enggak Mhm. gitu. Jadi temanya juga kita bisa bahas mau temanya tema apa gitu. Ada lagi? Aku ada pertanyaan ini Mhm. untuk di sini, di kotak ini, di box ini ada type terus to add variables. Itu apa ya? Kalau boleh tahu. Yang mana? Di bawah box ini. Nah, itu di bar yang ini Add ada to add type. Ya, variables. sama di atas itu juga untuk tahu untuk apa ya itu. Oh yang ini ya, aku nggak tahu coba Nah, lihat. Oh kayaknya ini deh yang mau tambahin lagi. Oh wait wait, ini apa sih? To add variable. Kayaknya nambahin ini deh mas, Mbak, yang tagar ini kayaknya. When they end the call, bla bla bla. Copy. Aku nggak bisa, aku nggak di laptopku nggak ada yang tanda kurung itu kali. Sorry, jadi kalau yang untuk pembukaan kelas itu kita bisa ubah dari sini. I'm your language practice partner. What language visual practice? Jadi kita ubah misal kayak halo, aku Ade Simorangkir, teman belajar bahasa Indonesia kamu. Kamu apa kabar hari ini? Nah ini kita bisa kayak gini. Nah ini yang dalam kurung ini aku nggak tahu ini apa. Kita juga nggak bisa nyoba soalnya aku nggak ada. Ini bisa di copy nggak sih? biasanya kalau di non Apple terus di insert simbol ya. Tidak tahu kalau yang Mac segala macam nggak ngerti deh. Aku juga baru. Oh ini bisa. Coba ya. Add to add variable. Itu saya search di apa tuh? Ini nih misal kayak ininya sistem variabelnya kayak agent ID gitu-gitu, color ID. Kalau Tapi saya kayak nanya di itu apa di ChatGPT dia katanya bisa menambahkan instruksi emosional atau aksi. Jadi misalnya dalam kurung itu kita bikin apa senang. aha, Mungkin bisa dicoba. happy gitu ya. Iya, Nah gitu ya. Coba dulu. Atau marah.
Kita bikin yang marah aja lah ya, coba. Nah, berarti ini eh terus yang tidak sabar. Coba kita bikin yang tidak sabar dan tidak suportif. Buat proses belajar terasa seperti diktator gitu. Kamu tidak mengapresiasi sedikit. Koreksi kesalahan yang penuh penuh kemarahan gitu ya, kemarahan. Atau menyelesaikan tingkat atau dan serta tidak menyesuaikan. Ini kita iseng aja ya. Kamu benar tidak menikmati. Mhm. Dengan kegelisahan. Kawan dan buat seperti terasa seperti kegagalan ya. Setiap ada kemajuan kita bilang itu biasa saja. Oke. Coba ini kita iseng-iseng aja. Coba kita publish. Nah, kita coba ke share. Terus kita buka di sini. Oke. Incognito. Ya. Halo, aku Ade Simorangkir, teman belajar bahasa Indonesia kamu. Kamu apa kabar hari ini? Biasa aja. Biasa saja. Itu adalah jawaban yang sangat biasa sekali. Saya ingin mendengar yang lebih menarik daripada itu. Baiklah, mari kita mulai latihan bahasa kita. Saya tahu kita hanya bisa membahas tentang makanan kesukaan hari ini. Jadi, ceritakan ke saya tentang makanan favoritmu. Apa makanan yang paling kamu suka makan? Nggak mau ngomongin tentang makanan. Langsung berhenti dia. Ya, Halo, aku Ade Simorangkir, teman belajar bahasa Indonesia kamu. Kamu apa kabar hari ini? bagus. Kamu? Bagus, happy, bagus. Aku baik-baik saja. Kamu sedang berlatih bahasa Indonesia hari ini ya? Mari kita mulai bicara tentang makanan kesukaan kamu. Apa makanan yang kamu suka makan? Goreng nasi. Goreng nasi. Itu enak sekali. Nasi goreng adalah makanan favorit banyak orang di Indonesia. Kamu suka nasi goreng dengan ayam atau telur? Atau mungkin dengan bumbu khas Indonesia? Dengan tahu. Dengan tahu. Tahu, bagus sekali. Nasi goreng dengan tahu itu kombinasi yang enak dan sehat. Tahu memberikan tekstur yang berbeda dan protein yang bagus. Kamu sering membuat nasi goreng sendiri atau biasanya membelinya di luar? Sendiri sih. Because the Oh, ini nggak bisa. Jadi emang ini nggak bisa terlalu yang negatif nggak bisa. Ini kan career conversation was stopped because harassment was triggered. Ya, jadi yang baik-baik aja. Tapi marahnya masih soft spoken ya. Iya, masih soft spoken dia. Iya, betul. Ya deh, palingan gitu aja sih. Ya, soalnya Eleven Labs ini nggak bisa dipakai untuk marah-marah kali ya. Iya, saya pikir itu untuk teks sederhana aja kali ya. Untuk ini Nggak ya, bisa menunjukkan emosi. iya nggak bisa.
Kayaknya emang nggak dibolehin juga. Tadi yang udah ke trigger untuk yang marah-marah dia langsung berhenti untuk Om, yang percakapan tadi. mungkin yang simbolnya tadi itu bisa dipakai untuk yang baca narasi, mungkin untuk emosi mungkin kali ya, Oh ya, untuk mungkin ya. penekanan Coba atau ya, menawar ya. kita coba Mm-mm. yang tadi instant speech. Wait. Yang instant speech itu kita bisa memproduksi atau Eleven Labs itu bisa memproduksi teks juga nggak sih? Karena nggak ya, oke berarti kita tetap harus menyiapkan teksnya sendiri. Kirain Iya. kayak maksudnya nyambung ke AI juga, jadi kita bisa langsung bikin prompt, tolong buatkan teks tentang liburan gitu atau apa. Kayaknya ya kita bisa tanya ke sini sih. Bisa tolong buatkan teks untuk belajar bahasa Indonesia tingkat A2 tema keluarga. Kayak bisa deh, Mas. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus teksnya mungkin kalau mau pakai chat GPT gitu. Jadi teksnya kita tinggal masukin aja ke sini. Iya. Nah, coba yang tadi, sorry, yang tanda kurung itu ya tadi ya. Tadi aku nggak. Tanda kurung itu tadi nggak tahu caranya gimana. Nah, di laptopku tuh nggak ada. Ada yang bisa kirim nggak di ini kolom chat tanda kurung tadi? Ada nggak? Tan tandaku. Aku kirim di chat, Oh ya ini masuk ya. nggak? Coba. Kayaknya nggak bisa. Soalnya kan dia otomatis tadi kayak tadi langsung ketutup kan. Ada yang tutupnya nggak Mbak? Tolong kirimin lagi deh. Ada tutupnya. Ya, copy. Coba. Sedih. Nggak Aku bisa. rindu kamu banget. Kapan kita mau bertemu? Sedih. Itu aja nggak bisa berarti. Kalau nggak pakai tutup kurung, nggak bisa ya. Kayaknya nggak bisa juga. Tetap ya. Oh. Kan Nggak Aku bisa rindu kalau kamu ini mereka. banget. Ya. Kapan kita mau bertemu? Sedih kok. Sedih kok. Tapi ini suara jadi sedih loh. Tadi kan nggak begini kan? Aku Nggak rindu kamu beda. banget. Kapan kita mau bertemu? Ya kan? Coba kalau ini Mas Bay, bisa dicoba nggak? Mungkin bisa persingkat si teksnya. Apa ini berhasil atau enggak? Saya copy paste di chat. Emosi, bahagia dan hangat gitu ya dari awal sini. Mhm. Kayaknya nggak bisa. Wait. Generate speech. Emosi, Nah, bahagia, dan hangat. Oke, nggak bisa. nggak bisa. Ya. Iya. Tapi kayaknya ini kok. Coba ya. Tapi dia kayak otomatis deh, wait. Akhirnya kita berhasil. Coba. Akhirnya kita berhasil. Aku benar-benar nggak nyangka semuanya bisa sejauh ini. Makasih ya, serius. Betul lah. Sip. Tapi ya so far Eleven Labs ini lumayan banget sih membantu untuk teks-teks yang memang
nggak butuh penghayatan banget gitu. Mhm. Oke deh. Ada pertanyaan lagi? Aku juga sebenarnya juga masih belajar gitu ya pakai Eleven Labs ini. Tapi ya ini menurutku membantu banget. Terutama sih kalau aku pakai yang untuk yang tadi aku kasih tahu tadi untuk pembuatan audio sama teman berbicara gitu. Kemarin di kelasku juga kita lagi ada tema ini sih, tema keluhan ya. Jadi keluhan terus kayak pura-puranya si pembelajar itu telepon di kelas gitu dengan si orang ini dengan customer service dan itu bagus banget responnya gitu. Iya, betul. Bisa dipakai juga Iya, kalau nggak salah untuk tema-tema itu. Di BIPA 3 ya, Tiga. di BIPA 3 Mm, itu ada surat keluhan itu bisa dipakai. betul. Oke deh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada pertanyaan, cuma mau bilang terima kasih udah memperkenalkan ini buat Kiki. Menarik sekali dari Sama-sama. awal sampai akhir. Baru tahu ada yang seperti ini. Bikin Sama-sama. seru buat Mbak Agatha coba-coba. tinggal di mana, Mbak? Saya tinggal di Hanover. Ah, di Hanover. Ah, Iya, tapi ngajar di Hanover juga, Mbak, atau? dan saya anak baru. Ah, oke. Belum. Belum, Akan. Oke. amin. Tapi setauku VHS Hanover itu nggak ada kelas bahasa Indonesia juga ya. Tapi aku nggak kenal gurunya sih. Iya, itu dari Munchen. Oh, dari München. Ah, I see. Oh, Karena ngajarnya daring. online ya? Iya, Ah, makanya nih Mbak Agatha nanti harus turun Hmm. gunung. turun gunung. Pokoknya siap digembleng. Terima dari para suhu. Kita sama-sama belajar. Ya. Ini ada yang kirim pesan di ruang bincang ini, Mas Boy. Mas, di versi 3 sepertinya bisa dibuatkan emosi pakai tanda kurung siku. Oke. Sebentar, kita lihat. Versi yang V3. Oh, 3. Coba kita lihat dulu ya. Back to project. Eleven Labs. Versi... Wait ya, aku coba cek dulu. Voice to text to speech. Ah, try voice design for versi 3. Create expressive voice. Ah, yes, correct. Correct. Jadi betul, betul. Makasih Mbak Novitri. Aku juga baru. Betul, try voice design for versi 3. Create expressive voice for the 11 text speech model. Ya, bisa kita coba. Ah, ini kita bisa masukin nih voice design prompt. Kurung siku contohnya nanti ada kalimat sedih menangis. Wow, oke. Coba ya kita bikin versi get started. Ah, makasih banyak Mbak. Mbak ini. Coba kita bisa pakai yang si Firman. Coba ya kita masukin. Aku tuh kangen banget sama Kak. Sebentar. Ya, bisa. Aku gak bisa hidup. Itu bikin tanda kurungnya biasa aja atau bagaimana? Ini yang kotak. Oh, pakai yang kotak. Tapi aku di sini nggak ada, jadi Nggak ada kan? aku ya di laptopku nggak ada yang kotak, jadi harus di copy. Makasih ya sudah masuk ke hidup.
tertawa. Coba ya, seperti ini ya. Bismillah. Aku juga belum nyoba. Oh, wow. Aku tuh kangen banget sama kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Makasih ya sudah masuk ke hidupku. Nah, itu bisa. Atau yang kedua? Aku tuh kangen banget sama kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Makasih ya sudah masuk ke hidupku. Tapi menangisnya nggak begitu kelihatan ya. Coba sebentar. Kenapa sih kamu gak meninggalkan aku? Coba ya ini. Kalau menangis terseduh-seduh bisa nggak? Iya. Kenapa sih kamu meninggalkan aku? Oke. Nah, ini Bisa, kerasa bisa. menangisnya ya. Iya. Kamu tuh jahat banget. Nangis lagi. Menangis lebih keras. Menangis meraung-raung. Bisa nggak sih ditambah seperti itu? Bisa Seperti nuansa-nuansa begitu. meraung-raung. Menangis meraung-raung gitu. Jadi emosinya lebih dari satu kata kan? Menangis meraung-raung. Coba ya. Kenapa sih kamu meninggalkan aku? Kamu tuh jahat banget. Oke deh. Bisa, berarti harus diganti ke Eleven versi 3 yang ini. Itu nggak harus install sendiri, tapi ini udah ada di Tinggal dalamnya ya. diganti. Jadi Tinggal diganti. mm-mm. Oke, makasih banyak Mbak Novitri. Aku juga baru tahu. Aku juga masih pakai yang versi 2. Atau yang di app Pipo udah diganti versi 3, Mas. Nggak tahu nih ya. Itu bisa diganti otomatis sih, maksudnya tinggal diganti aja. Oke, oke. So, aku pikir kalau nggak ada pertanyaan, Ayo kesempatan. Masih ada pertanyaan? Ada tergantung. pertanyaan satu. Ya, Tadi ada di yang bar sebelah kiri itu kayak ada voice effect itu apa ya? voice effect itu kita bisa nambahin misal kayak ini kan. Sorry, sound effect. Yup. Di sini kita bisa kasih atau kita minta atau bikin kok ke sini ya. Nah, ini kan maksudnya kita bisa sebentar. Bentar ya. Ini mati lampu. Mati lampu. Oh, enggak. Di sini. Yang sound effect ini ya, Mbak ya. Iya, yang itu. Kita bisa minta sound effect. Tolong buat efek lagi di kelas dan ramai sekali. Contohnya ya. Nah, terus dia bisa ngasih. Atau kita efek tolong buat efek di jalan banyak orang ngomong bahasa Jawa.
Gitu aja sih palingan. Oke, aku pikir tadi bisa kayak dijadiin satu sama tadi speech-nya tadi, ternyata mungkin kan ini satu-satu jadinya ya. Oh, nggak bisa, jadi harus satu-satu. Oh, oke. Itu nanti bisa dimasukin, misalnya aku bilang ke studio, nanti bisa masukin ke New Blank Project nih, video project. Nanti bisa bikin video sendiri, tapi ini kreditnya ini banget, mahal banget kalau bikin video. Jadi kayak mendingan nggak usah, mendingan kita audio aja. Kita bisa bikin kayak gini sebenarnya, tapi ya emang dia ngabisin kredit banget gitu. Oke. Sip, sip. Aku pikir udah kelar kali ya, Mas. Atau ada yang mau nanya lagi? Tadi Mbak Sien udah. Oh, ini ada Mbak Sylvia. Oh, ini ada si Weni juga. Weni juga temen angkatan BIPAku juga waktu di Badan Bahasa. Hmm, Sekarang di Australia. oke. Rela ya demi Mas Boy. Iya loh, kita tadi jam 4 pagi. Jam-jam. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak, saya matikan dulu rekamannya. Terima kasih ya Mas Boy, Mas Adi. Sama-sama.